Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah sana. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya kan adik-adik semuanya? Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik. Baik, oke. Ketemu lagi dengan kita dalam acara Kids Story. Ya, dalam acara Kids Story pagi ini kakak akan adik-adik semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik memuji nama Tuhan? Siap. Siap? Coba kalau siap angkat jempolnya. Siap. Oke, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan adik-adik semuanya yang di rumah sana juga ya. Jangan diam aja, kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, kita angkat pujian ini. Adik-adik semuanya sering dipanggil papa mama enggak? Iya. Iya. Kalau adik-adik dipanggil papa mama jawabnya apa? Iya. Ya, pa, ya, ma gitu kan? Iya. Kalau Tuhan Yesus panggil adik-adik semuanya? Iya. Jawabnya apa? Iya, gitu ya adik-adik. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat. Coba angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Siap memuji nama Tuhan ya? Masih Siap. semangat ya? Kita akan pujian lagi, King Kong badannya besar. Jadi ini adik-adik semuanya yang di rumah sana juga ya, pakai gerakan. Jadi kalau King Kong gini, badannya gini ya. Coba, gini semua coba ya. King Kong ya, badannya besar ya. Ya adik-adik semuanya, kita akan nyanyikan ini ya. King Kong badannya besar. Haleluya.
Pagi ini adik-adik udah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Siapa yang saat ini siap mendengarkan cerita firman Tuhan, angkat tangan. Ya, adik-adik yang di rumah sana siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Iya, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik kita siapkan hati kita tutup mata kita lipat tangan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, Bapakku datang pada Yesus. Adik-adik tutup matanya, lipat tangan ya. Lipat tangan kita akan bersama-sama berdoa. Tiruin Om Andi berdoa ya, adik-adik semuanya ya. Yang di rumah sana juga. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Pagi ini kami mengucap syukur. Atas berkat-Mu Tuhan. Yang selalu baru setiap hari. Pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, boleh kami renungkan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Pagi ini dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Selamat pagi.
Tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana? Sukacita enggak? Wah, harusnya kalau tadi kita memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sukacita yang luar biasa ya. Pagi hari ini kita jumpa lagi di acara kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan tadi ya. Kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang anak yang luar biasa ya. Mungkin orang tidak mengira siapa anak ini. Karena anak ini punya profesi yang biasa saja. Profesi anak ini ternyata adalah penggembala domba. Wah, apa hebatnya profesi seorang penggembala domba, ya kan? Ya, tetapi anak ini punya satu kesukaan yang luar biasa. Apa kesukaannya? Ternyata anak ini suka menyanyi. Nah, siapa di antara kita yang suka menyanyi? Tetapi dia bukan sekedar menyanyi. Tetapi lagu-lagu nyanyian yang dia nyanyikan itu berhubungan dengan memuji Tuhan. Ketika Tuhan dipuji, ketika Tuhan disenangkan, ada berkat-berkat Tuhan tercurah. Nah, anak ini luar biasa. Meskipun dia seorang penggembala, tetapi tiap hari dia bernyanyi. Kadang dia bermain kecapi untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah dari profesinya seorang gembala, Tuhan memberkati luar biasa. Terkadang ada domba ini yang mau dimangsa oleh beruang dan segala jenis hewan yang lainnya. Tuhan melindungi. Dengan kekuatan anak ini bisa melawan si binatang-binatang ini. Sehingga domba-dombanya aman dalam perlindungannya. Dan siapa sih anak ini sebenarnya? Anak ini tidak disangka-sangka. Dia adalah calon raja Israel yang kedua. Oh, kalau teman-teman anak-anak di rumah sering dengar firman Tuhan, pasti tahu siapa sih anak ini? Anak ini huruf depannya D. Ada yang tahu enggak? Coba siapa D? Dono ya? Bukan ya, bukan Dono. Tapi Daud, anak Tuhan ini yang luar biasa, namanya Daud. Wah, memang profesi awal dia seorang penggembala, tapi dengan kesungguhan hatinya Tuhan mengutus hambanya mengurapi dia menjadi calon raja Israel. Menjadi raja gak gampang, perjalanannya panjang. Gak langsung Tuhan jadikan dia dalam sekejap menjadi raja, tidak. Perjalanannya panjang. Dalam perjalanannya dia banyak diremehkan, dicaci, dimaki, tapi dia tetap dengan kesenangannya itu bermazmur buat Tuhan. Kalau tahu adik-adik pernah baca kitab Mazmur, kitab puji-pujian, itu sebagian besar ditulis oleh yang namanya Daud. Nah, karena dia senang nyanyi ya. Dalam perjalanannya dia berbeda dengan kakaknya yang profesinya adalah seorang tentara. Kalau kita ditanya profesi siapa? Profesinya apa? Tentara. Oh, pasti sangar kan? Tentara itu punya senjata, ya, punya pangkat, kedudukan. Kalau ditanya profesi apa? Gembala domba. Aduh, bau kambing ya. Parfumnya cap kambing. Waduh, parfum apa ini, baunya menyengat ya. Tetapi dia nggak minder dengan profesinya ya. Dia tiap hari kerjaannya Pak, bawa makanan ke kakaknya kalau lagi perang ya. Waktunya jam makan siang, dia disuruh ayah, sana kirim makanan ke kakakmu. Bawa tempat bekal kakak. Kak, makan dulu kak sebelum perang, biar kuat menghadap lawan-lawan. Tapi ketika dia antar makanan, dia melihat kakak-kakaknya tuh lesu, lemas, tidak bertenaga. Loh, kak kok lesu? Ini loh, saya bawakan makanan kesukaannya biar kuat, jangan asem, ada tempe hangat, ada sambal. Wah, jos kak ya, kalau perang pasti menang ya. Bukan masalah makanannya, tapi musuh yang kita lawan tuh luar biasa. Luar biasa bagaimana? Kakak kan seorang tentara bukan cuma tentara, tetapi tentaranya Tuhan. Ada kuasa dan penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan kita kan perkasa, tapi lawannya hebat. Ketika kakaknya terus mengeluh ketakutan, dia nggak sengaja mendengar lontaran ejekan dari lawannya. Komandannya berkata, "Hei Israel, tidak ada satu orang pun yang berani menghadap aku. Di mana Allahmu yang perkasa itu yang membela engkau? Maju, lawan aku." Ketika dia mendengar ejekan dari musuh kakak-kakaknya, dia panas, dia murka. Kak,
Kalau kita diejek kayak gini, kita harus gak terima loh Kak. Kalau kita yang dihina gak apa-apa, kayak saya diomong tukang angon kambing gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan kita yang diejek, jangan main-main. Itu sesuatu yang bahaya. Tuhan kita sesembahan kita yang perkasa. Dia berani meremehkan, kita harus mengalahkannya dan membunuhnya. Tidak, kami tak berani. Dia berkata pada Daud, kakaknya gak berani. Tidak ada yang berani maju. Oke, kalau kayak gitu, saya aja yang maju Kak. Meskipun saya badannya kecil, saya pengembala domba, saya gak takut maju melawan si raksasa itu. Ah, kamu siapa? Angon kambing, gak tahu masalah perang. Bukan masalah tahu, gak tahu Kak. Ini masalah iman keberanianku. Karena dia melecehkan yang namanya sesembahanku, yaitu Allah Israel yang perkasa itu. Akhirnya kakaknya mengantarkan dia kepada Raja Israel yang pertama, Saul. Kakaknya berkata, Raja, ini adik saya ngotot, ingin maju perang, melawan si raksasa bangsa Filistin yang bernama Goliat yang badannya besar. Saya sudah katakan dia gak akan pernah bisa ngelawan dia. Karena dia lebih kuat, pengalaman perang yang luar biasa. Dia seorang angon kambing, gak bisa dia menghadapi raksasa itu. Tetapi karena nekatnya bulat, dia katakan Tuhan yang dia sembah akan menyertainya dan membawa kemenangan. Saya antarkan dia ke depan raja. Apakah raja mengizinkan? Raja mendesak jangan. Tetapi Daud berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya raja berkata, oke, kalau kamu mendesak, imanmu yang luar biasa, aku akan pinjamkan baju perangku kepadamu. Akhirnya Daud mencoba baju perang dari sang raja. Dan dia terjatuh, waduh bajunya berat sekali raja. Saya nggak perlu baju perang yang seperti ini. Karena kuasa Tuhan itu menjadi baju perang saya. Dan raja akan lihat, saya akan memenggal kepala sang raksasa itu di hadapan raja. Oke, karena tekadmu sudah bulat. Kami percaya Allah menyertai kau. Majulah nak untuk menghadapi Goliat. Tiba saatnya Daud di hadapan sang raksasa yang bernama Goliat. Daud berkata, hei, kau orang Filistin yang tidak bersunat, beraninya kau mengejek Allahku, Allah Israel. Beraninya kau menantangku anak kecil. Kamu tidak punya pengalaman apa-apa. Kamu ingin mati saja di medan perang ini? Tidak. Hari ini Allahku yang kusembah sudah menyerahkan engkau di dalam genggaman tanganku. Wah, dengan sombongnya Goliat mengangkat tombaknya, ingin menghajar si Daud. Tetapi Daud mengambil batu yang dari kali dia bawa dari senjatanya, dia putarkan dan dia berkata, di dalam nama Yesus lemparkan batu ini. Dus, apa yang terjadi? Batu melempar begitu cepat mengenai dahi si raksasa. Raksasa yang gagah berani, penuh baju perang dan senjata yang begitu berat, lengkap, tidak berdaya karena satu nama, yaitu nama Yesus. Nah, kita lihat Daud menjatuhkan raksasa itu, raksasa yang namanya Goliat itu tergeletak jatuh, dia ambil pedang Goliat, dia penggal, dia pegang kepalanya. Allahku yang maha kuasa sudah menyerahkan bangsa Filistin ke tanganku. Nah, di sini kita belajar apa teman-teman? Orang yang senang memuji Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertainya. Kemenangan Tuhan beri, buat setiap kita juga Tuhan beri kemenangan. Baik di dalam sekolah kita, dalam segala keadaan kita, Tuhan memberi kemenangan. Yang penting sama seperti Daud, kita punya nggak sih hubungan dekat sama Tuhan? Contohnya apa? Senang memuji Tuhan, ya, senang berdoa dan meyakini kalau Tuhan yang bersama dengan kita, kemenangan diberikan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum Om Tanu tutup firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Keyakinan Daud yang membawa kemenangan. Nyanyi bareng-bareng ya yang kita tahu ya. Go
pujian ini menguatkan kita. Kita belajar seperti Daud membawa puji-pujian kita kepada Tuhan yang menjadi senjata kita yang begitu luar biasa. Siapa? Puji-pujian kepada Tuhan yang bawa kemenangan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh dapat berkat firman Tuhan oleh teladan anak-Mu yang bernama Daud. Ada kemenangan yang Tuhan sertakan dalam hidupnya ketika dia hidupnya penuh puji-pujian, menyembah Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mempercayai kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satupun yang tidak dapat kita lakukan. Dan kemenangan di atas kemenangan Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sama-sama beribadah pagi hari ini bersama-sama kami. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan memberkati masa depannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di Kids Story Kesayangan Tami Dewan. Dadah.